Hai, aku Nike. Selamat datang di House 101. Kali ini aku sedang ada di depan studio Rafael Miranti Architects di Tangerang Selatan. Berawal dari rumah seluas 55 meter persegi, Rafael Miranti Architects merenovasi bangunan ini menjadi 80 meter persegi untuk memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan studionya. Material dan warna yang digunakan baik untuk arsitektur dan interior di studio ini dipilih dengan penuh perhatian, sehingga keseluruhan desain jadi terasa harmonis. Beberapa furniture juga didesain khusus untuk mengoptimalkan penggunaan ruang dan memenuhi kebutuhan yang spesifik. Sebelum kita masuk dan ngobrol-ngobrol, yuk subscribe dulu channel Living Loving Net supaya nggak ketinggalan video-video dari kami. Sekarang yuk kita masuk. Halo. Hai, selamat datang di studio Iya. kami, Rafael Miranti Architects. Oke. Silakan. Sebelumnya terima kasih banyak ya sudah boleh main ke studionya. Sekarang boleh diceritain nggak secara singkat Rafael Miranti Architects itu apa? Rafael Miranti Architects adalah biro arsitek yang kami dirikan 10 tahun lalu, tahun 2014. Kami sebelumnya tapi sudah berpraktek sejak kami lulus kuliah di Jakarta, terus meneruskan di Milan dan juga di Singapura. Kami baru menempati ruangan ini 2015. Gitu. Nah, selama 10 tahun kami berpraktek, Rafael Miranti Architects sudah dipercaya untuk mengerjakan banyak tipologi bangunan, mulai dari rumah privat, rumah developer, bangunan komersial, terus master plan, baik itu untuk hotel, perumahan, maupun juga ruang komersial yang sifatnya interior cafe dan restoran. Kami percaya bahwa arsitektur itu erat hubungannya dengan perilaku pemakai dan juga lingkungan ya. Jadi dalam mengerjakan setiap proyek, kami selalu mencoba memahami aspek tersebut untuk mencari solusi desain gitu. Boleh diceritain nggak tentang pembagian layout dari studio ini? Jadi sebetulnya untuk alasan economical point of view, kita menggunakan sebisa mungkin rumah existing secara layout maupun secara massing ya. Jadi layoutnya itu terbagi jadi dua, sisi satunya itu lebih untuk komunal, untuk publik, jadi dimulai dari teras di depan, terus ruang penerima, ruang makan, terus menyatu dengan teras di belakang. Terus di sisi satunya itu adalah ruang-ruang yang sifatnya lebih tertutup, seperti studio kami, bisa ada toilet, ada studio tim, dan juga ada toilet kecil di belakang. Terus penambahannya ada di lantai mezanin karena kami memanfaatkan ketinggian atap rumah existing. Ada ruang meeting tambahan, terus ada gudang juga yang juga menggunakan space sisa yang ternyata kita baru tahu pas bongkar renovasi ternyata ada space itu gitu. Yuk, sekarang kita mau lihat ke atas. Oke, let's go. Rafael, boleh diceritain nggak kayak gimana sih kondisi bangunan studio ini tuh sebelum direnovasi? Jadi kami di sini beli rumah ini, rumah second, kondisinya masih baik. Kami melihat rumah ini tuh punya potensi untuk dikembangkan gitu. Iya, jadi kalau misalnya mau beli rumah itu kita lihatnya material existingnya itu kalau bisa tuh udah yang warnanya netral-netral gitu ya. Kebetulan rumah ini putih semua ya. Yeah. Jadi kita tinggal tambahin sofa,
sofanya misalnya rotan, terus mejanya waktu itu kayu, itu ya? masih masuk aja gitu. Perabot semuanya kita pakai dari apa yang udah ada, dari peninggalan oma, dari tante, dari mana-mana sih sebenarnya gitu. Berarti baru merenovasi studio ini pada tahun berapa? Kita sebenarnya idenya mau renovasi itu sudah dari dulu ya, udah lama. 2019 gitu. sudah ada wacana ya. Iya. Nah terus COVID happens. Terus ternyata kami bisa bekerja via online. Jadi itu kesempatan akhirnya untuk kita memutuskan kalau kita mau renovasi kayak sekarang pas Mumpung lagi kita kosong nih, kosong gitu. Selain kelengkapan ruang tadi, itu kita pengen bikin studio yang bisa menjadi second home buat kami, keluarga, juga buat tim kami gitu. Jadi tim kami bisa menggunakan studio ini seperti juga rumah mereka. Gitu, mereka bisa berolahraga dulu, terus mandi, terus baru kerja gitu. I see. Nah, dalam renovasi bangunan studio ini, akhirnya tuh apa aja sih yang dipertahankan dan apa aja yang akhirnya kayak, wah kayaknya harus diubah nih? Udah pasti kayaknya kita mau pertahankan strukturnya sama atapnya. Karena itu masif ya, kalau sampai harus ganti itu masif. Iya, itu mempengaruhi budget ya gitu. Yes. Jadi kita renovasi ini juga dengan budget constraints. Jadi bagaimana kita bikin semaksimal mungkin dengan budget yang cocok gitu ya. Jadi kita mengikuti struktur yang ada dan bergerak membuat ruangannya itu menyesuaikan dengan itu gitu. Metode untuk membuat mezanin ini juga mesti ringan supaya kita nggak usah gali pondasi. Ibaratnya lantai kita duduk ini sekarang adalah seperti meja gitu. Jadi kita harus bikin kaki yang menapak pada struktur existing, terus lantai ini dipasang dengan cara yang ringan, tidak dicor. Sebelum memutuskan untuk merenovasi sebuah bangunan second, bangunan lama, apa aja sih yang perlu diperhatiin? Kalau bagi kami, pertama kondisi bangunan tersebut masih layak. Mungkin itu bisa dilihat dari cat di dinding nggak crack gitu ya. Terus buat kami yang penting juga dia masih belum banyak direnovasi gitu, masih standar di awal gitu, sehingga lebih bebas buat kita kemudian bila kita ingin merenovasinya gitu. Jadi studio ini tuh direnovasinya berapa lama sih? Sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan. Dan dalam proses renovasi selama 4 bulan itu tuh gimana nih dinamika Rafael dan Anti dalam berdiskusi dan ngejalanin renovasinya? Jadi pas lagi desain saya yang ngide lah, saya yang gambar pertama gitu, terus habis itu Anti menanggapi gitu. Ini biasanya emang dinamika kita kerjanya begini gitu. Kemudian Anti ngedetailin tempat dimana naruh barang-barang yang sifatnya fungsional karena sadar ruangannya kecil, jadi semua harus tepat guna, semua taruh di mana gitu. Jadi emang udah cita-cita banget untuk punya studio karena belajar dari pengalaman studio yang sebelum renov ya. Kita pengen punya studio yang memang sehari-harinya rapi. Jadi bukan karena mau kedatangan orang baru dirapihin gitu, pasti ada ya. Tapi sebisa mungkin setiap hari tuh perasaannya memang harus nyaman gitu ya. Terus akomodatif buat kerja kondusif gitu. Jadi berdasarkan barang-barang yang udah ada sebelumnya kita udah tentuin dengan tepat ini harus ada di mana, pemilahan sampah itu dikasih tempat secara khusus. Jadi semuanya udah ada tempatnya masing-masing gitu. Jadi lebih enak lah, lebih rapi. Kalau Rafael itu lebih ke arsitektur, fasad. Kalau aku lebih ke pemilihan material, terus warna ya, organizing, storage kayak gitu-gitulah. Lebih pendetailan ya sifatnya. Nah, tadi kan Anti sempat membahas tuh tentang pemilihan material. Boleh diceritain nggak material-material apa aja yang dipakai di studio ini? Oke, jadi karena konsepnya kita memang mau suasana studionya seperti rumah, jadi material yang kita pakai itu material yang kita tuh udah familiar ya, yang memang kita sehari-hari lihat gitu. Suasananya nyaman, hangat juga gitu, tapi tetap berkarakter. Jadi seperti yang kita lihat sekarang ini, material utama dari lemari ini namanya birch plywood. Kenapa kita pilih material ini? Karena material ini material yang jujur menurut kita. Jadi itu triplex tapi tampangnya tuh bagus. Jadi kita nggak perlu lagi pakai triplex terus ditutup lagi dengan finishes lain gitu. Itu kan secara budget lebih dan secara footprint produksi juga jadinya lebih banyak gitu. Jadi kayak lantai ini kita pakai porcelain slab. Waktu itu pemilihannya lebih pingin lantainya itu nggak terlalu polos gitu.
Tapi kita pengennya juga bahan fabrikasi, jadi bukan yang kayak semen atau beton gitu ya, karena pengennya lebih mudah untuk dibersihkan ya sehari-harinya ya. Di kaki itu kayak bisa lebih licin gitu, lebih easy maintenance. Sisanya banyak cat ya, cat tekstur di luar, cat polos di dalam, putih di dalam supaya warnanya lebih terang karena luasnya yang kecil rumahnya. Terus di area outdoor itu kita banyak pakai kayu, jadi feel-nya lebih warm, lebih homey ya. Dalam pikiran kita pas lagi merenovasi, bagaimana caranya kita pakai material sisa dari proyek gitu. Jadi banyak sekali sejak mungkin 3 tahun sebelumnya kontraktor menanyakan material sisa ini mau dikemanain gitu. Pada waktu itu kita bilang oke, taruh aja dulu di gudang saya gitu. Pas lagi kita mau renovasi, kita aware dengan itu, jadi kita pakai ada teraso, ada mosaik dari project gitu. Kita pingin banget berusaha salvaging apapun yang kita bisa pakai gitu loh, dengan spirit mengurangi sampah gitu, baik domestik studio ataupun proyek gitu. Kayak di car porch itu kita menggunakan material namanya Rebricks. Jadi Rebricks ini semacam konblok biasa, tapi dia menggunakan sampah saset. Jadi kan sampah saset itu kan sampah yang paling susah untuk di recycle ya, nggak terurai, jadi mereka manfaatkan. Jadi kita pikir bagus banget juga kalau kita bisa pakai itu di studio kita gitu. Jadi itu kita memanfaatkan 62 kg sampah saset yang setara dengan 31 meter persegi area luasan car porch. Pintu juga ya, pintu-pintu kita pakai ulang sih. Gitu. Selain buat budget juga ngapain kita mau buang kemana itu gitu. Jadi ya kan sebenarnya pintunya masih biasa, cuman looknya aja yang kita pengen perbarui. Jadi akhirnya kita permak gitu. Jadi kita spiritnya spirit permak sih ya. Bisa pakai ulang apa yang bisa kita pakai lah gitu intinya. Kalau untuk isiannya sendiri kayak furniture tuh pakai apa aja? Karena tempatnya kecil, jadi kebanyakan yang ada di pasaran itu bisa jadi kebesaran atau kekecilan. Kita yang pertama kali inginkan adalah pengen punya meja makan, tempat kita makan atau meeting di sini gitu. Jadi kita pergi ke teman kita, Source Furniture, yang kita minta untuk desainin bespoke dining table. Ada beberapa furniture yang cukup signifikan gitu ya, yang kita percayakan ke Sasha sebagai kolaborator kita. Meja makan karena ini ngambil space. Terus ini meja bulat karena kita perlu yang ukurannya pas untuk 3 orang, spesifik banget karena tempatnya kan lagi-lagi kecil ya. Jadi mejanya bisa dipakai sebagai ruang meeting singkat lah, atau yang sifatnya lebih cepat gitu bisa di situ. Terus bisa juga 2 meeting yang berbeda dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan gitu loh. Terus sama satu lagi ada sofa di studio kami yang dibuat untuk anak kami tidur siang kalau misalnya dia lagi mau istirahat gitu. Menurut Rafael dan Anti masing-masing, apa sih bagian paling menarik dari studio ini? Kalau aku sih sukanya di atas ya. Jadi kalau kerja, kalau lagi briefing gitu, nengok ke kanan bisa lihat tanaman di luar, terus ke bawah bisa lihat tanaman di sini gitu. Jadi kayak cukup menyenangkan walaupun tempatnya kecil, bisa berasa lega gitu. Kalau aku sukanya karena ini sebenarnya semuanya secara visual tuh terkoneksi ya. Jadi kita dari sini tetap bisa lihat ke atas gitu, dari mana-mana tuh kayak nyambung-nyambung semua. Dari aku duduk di situ bisa lihat ada siapa yang datang gitu. Terus semuanya tuh flow-nya smooth gitu. Setelah memakai studio ini selama 2 tahun setelah renovasi, gimana tuh kesannya? Apa bedanya dari sebelum dan sudah renovasi? Definitely sekarang lebih rapi, lebih enak dilihat, dan kita rasanya lebih betah gitu. Dan hopefully tim juga begitu. Dan yang saya amaze juga ruangan ini, studio ini dipakai juga buat acara keluarga. Anak saya ulang tahun di sini, terus acara makan-makan gitu sama teman. Dan ternyata muat gitu untuk orang yang cukup banyak di sini. Kalau misalnya nih ada teman dari Living Lavi ingin mengontak Rafael Miranti Architects, bagaimana cara kontaknya? Kita bisa dikontak via email info@rafaelmiranti.com atau bisa DM di Instagram kami @rafaelmirantiarchitects. Terima kasih banyak ya Anti, Rafael sudah boleh ngobrol-ngobrol di studionya. Sama-sama. Thanks for having us. Buat teman-teman, semoga obrolan di episode House 101 kali ini bisa menginspirasi ya. Sampai ketemu di House 101 berikutnya.